Kalau Isra mungkin ada yang Ya. beberapa mungkin di sini yang tidak mungkin ada yang belum kenal ya. Mungkin Ko Izra kasih sedikit ya apa yang saat ini Ko Izra jalankan pelayanan, pelayanan lagi di mana dan Ya. lain sebagainya. Mungkin boleh sedikit cerita. Oke, perkenalan sedikit ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum sempat ketemu dan kenalan gitu. Atau mungkin ada yang udah lupa. Ya, dulu aku pernah pelayanan di Pontianak waktu 2018 ya, bulan Februari sampai September kalau nggak salah. 7 bulan melayani di bidang pembinaan, bantu-bantu Kasmandang waktu itu. Itu sebagai salah satu prasyarat untuk kelulusan praktek seperti itu. Lalu tahun 2019 kemarin saya baru lulus dan saat ini sedang masa orientasi untuk full time di Gereja Kristus Yesus di Kota Bali. Di sini pun juga sekarang ada di bidang pembinaan dan secara khusus sedang di-assign untuk membantu gembala merancang desain pemuridan integratif di gereja kami juga. Gitu. Uh, Masih tahap yang very apa ya early gitu, masih sangat tahap yang awal. Kalau di GKKB Pontianak kan dulu ada seperti apa ya turbo gitu ya, ada kelas turbo. Nah, kita mungkin sedang ada di fase yang seperti itu gitu. Jadi memang masih sangat awal, sedang menggarap para leaders dan bukan cuma sekedar bahan-bahan aja sih di bidang itu, tetapi juga bagaimana memperbanyak spirit pemuridan di level kepemimpinan gitu. Dari hamba Tuhan, majelis juga sampai ke rekan-rekan aktivis gitu yang terlibat. Jadi ya waktu awal-awal Januari, Februari itu udah gaspol lah gitu. Kita udah mulai bikin logo gitu, kita punya lagu anthem juga gitu. Terus juga banyak wilayah-wilayah kita sudah mulai kembangkan untuk menjalankan pemuridan ini. Tetapi juga karena masa pandemi segala sesuatu berubah gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan lah kita sambil perlahan menyesuaikan gitu. Memang awal-awal cukup reaktif, tapi sekarang kita mulai lebih stabil lah ya melihat rencana ke depan itu kayak gimana. Ya, Wow, ya keren. Tetap semangat menikmati. ya. Ya, thank you. Oke, ya udah. Kita nanti teman-teman yang mau ke Bali ya, kalau sudah boleh terbang ke Bali, nanti boleh cari-cari Ko Izra ya di Kuta Boleh, ya. boleh. Iya, iya, siap. Nah, teman-teman seperti teman-teman sudah ketahui, topik kita ngobrol-ngobrol malam hari ini santai saja. Jadi kita akan membahas tentang menjadi murid dalam masa pandemi. Nah, di sini ada Ya, dua pokok bahasan ya. ya, Pertama menjadi murid, yang kedua dalam masa pandemi. Nah, Ko Izra ya, saya mau bertanya nih ya. ya. Pertanyaan paling mendasar lah, yang perlu dijawab dulu. Apa sih sebenarnya arti menjadi murid? Menjadi murid ya. Ya, memang mungkin bagi gereja seperti GKKP Pontianak dan beberapa gereja yang kekinian lah itu udah mulai aware dan bahkan GKKP Pontianak sendiri sejak tahun 2011 gitu ya, udah mau 11 Hmm, tahun, udah mau 10 tahun gitu memikirkan dan menggarap terus menerus. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang asing ya, walaupun jargonnya kita sering dengar gitu. Nah, tapi karena ini memang menjadi sesuatu yang dibahas lagi ya pada malam hari ini, menurutku balik ke hal yang paling basic gitu ya. Menjadi murid itu kita mesti melihat ini adalah sebuah proses gitu ya. Jadi menjadi murid oke, bukan proses. sekedar sebuah struktur gitu ya, tetapi sebuah proses dari yang sebelumnya itu bukan murid. Ketika menjadi murid berarti sebelumnya bukan murid. Kita harus sadar dulu, oh ya saya ini sebelumnya bukan murid gitu. Tetapi ini menjadi sebuah proses untuk, oke, sekarang saya mau menjadi murid gitu. Jadi ini sama sekali bukan diukur dari um, intensitas seberapa sering sih saya saat teduh, bolong-bolong atau enggak gitu. Seringkali kan itu yang dipakai di dalam ukuran ya. Apakah kamu seorang murid? Oh ya, aku sih saat teduh setiap hari rutin, nggak bolong. Sebetulnya bukan itu, bukan berapa banyak dan berapa sering gitu. Tetapi menjadi murid itu kita harus lihat dari motivasi hatinya. Gitu. Apakah yang menggerakkan seseorang itu berdisiplin rohani itu apakah Roh Kudus atau digerakkan oleh motivasi lain yang nggak murni gitu ya atau berpusat untuk keangkuhan diri sendiri. Dan itu kan kita lihat sendiri di dalam contoh di Alkitab orang-orang Farisi. Mereka kan sangat religiusitasnya, keagamaannya sangat luar biasa gitu. Tapi motivasi hatinya bukan karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus gitu, tetapi ada satu dorongan dari diri sendiri untuk terlihat baik dan lain sebagainya. Nah, menjadi murid itu dikatakan tadi bertahap. Jadi artinya memang
teman-teman setelah dibaptis, setelah lulus, kalau kan masih ada kelas ini kan ya kok, pemuridan gitu, kelas Masih. pembinaan masih ada. Nah itu tidak serta-merta langsung apa ya, kalau nggak salah kan ada gelarnya ya, DOC ya, Itu Disciples of Christ itu ya. di CH ya, di CH. Ya, DCH ya, Disciple of Ya, di Christ CH. itu tidak serta-merta langsung otomatis gitu ya. Itu diberikan oleh gereja, betul, menjadi salah satu penyemangat tanda bagi kita memang kita punya kerinduan. Tetapi sebetulnya balik gitu ya, itu ada prosesnya, ada stage-nya. Dimana kita kalau misalnya yang diberikan oleh Rasul Paulus itu kan istilahnya kayak bayi rohani sampai dewasa rohani gitu ya, baby Christian, anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, sampai orang tua rohani. Nah, saya sih nggak akan bahas itu terlalu banyak di sini ya. Tapi itulah sebuah proses gitu untuk menjadi seorang murid. Juga satu lagi kok, menjadi murid itu kita perlu apa ya, menjadi kekhawatiranku sih dari dulu gitu, sejak menggumuli pemuridan dari tahun 2015 ya, kalau aku secara pribadi itu kita itu punya konsep di Indonesia sih, aku nggak pernah sekolah di luar negeri soalnya gitu. Tapi di Indonesia sendiri kita kalau dengar kata murid itu paling sering di mana sih? Di sekolah gitu kan, di sekolah gitu ya, kita sekarang udah murid SD, murid SMP, murid SMA gitu. Nah, tipologi itu di dalam konteks Indonesia paling sering kita dengar, dan seringkali kalau boleh jujur gitu ya, nggak semua orang tuh suka sekolah ya, kecuali ada gebetan yang cantik dan ganteng di sekolah gitu. Ada teman-teman yang asik gitu, baru semangat gitu kan sekolah gitu. Tetapi istilah muridnya itu sendiri, menjadi murid itu nggak selalu menyenangkan ya kan. Kita dipaksa harus datang pagi, yang sekolah siang buntung lah gitu ya, tetapi yang sekolah pagi kan harus tarik-tarik bangun pagi-pagi, duduk di bangku sekolah, mendengarkan guru ngajar gitu ya, dan belum tentu gurunya semuanya asik gitu ya, kadang-kadang ada yang boring gitu, ada yang ngomong muter-muter, ada juga yang killer gitu. Jadi suasana menjadi seorang murid itu tidak apa ya, nggak menyenangkan gitu. Saat itu kita ya udah terpaksa, papa mama suruh ya suruh aja gitu. Kita jarang mempertanyakan kenapa ya gue sekolah ya. Nah, tapi yang pasti buat teman-teman yang sekarang sekolah, jangan mempertanyakan gitu. Terus bilang ke papa mama mau nggak mau jadi murid lagi gitu ya. Nah, kurang lebih kita punya gambaran yang seperti itu tentang murid. Tapi menjadi murid dalam kekristenan mula-mula itu sama sekali bukan profesi. Beda kalau zaman sekarang kan kita ngisi formulir gitu, pekerjaannya apa, bisa slide gitu, pelajar gitu untuk ngisi formulir, itu semacam profesi kalau zaman sekarang. Tetapi zaman dulu menjadi murid itu nggak kayak gitu. Ya, menjadi murid itu nggak semua orang mau menjadi murid gitu. Ada yang memang akhirnya sibuk dengan penghidupannya, mereka yang jadi nelayan ya jadi nelayan, mereka yang jadi peternak ya peternak, yang jadi orang yang bekerja di bait Allah ya di bait Allah, tapi nggak ada hubungannya dengan menjadi murid. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, kemudian dia mengajak itu kan, maukah engkau mengikut aku gitu ya, mari ikutlah aku akan menjadikanmu penjala manusia. Itu sebuah tawaran yang ditawarkan oleh gurunya sendiri. Jadi ada dua cara pada saat itu. Gurunya menawarkan untuk menjadi guru bagi muridnya, atau muridnya lihat, oh ini ada guru yang baik sekali, dia punya karakter tertentu, kedisiplinan tertentu, dan aku mau. Jadi memang ada kerinduan both dari gurunya dan dari muridnya. Nah, itu yang menjadi konteks murid pada saat itu. Sehingga kalau jadi murid itu, ya menurutku secara natur itu mengizinkan dirinya, ya mengizinkan dulu dirinya, dia oke, saya izinkan diri saya untuk titik-titik gitu ya, kemudian meresikokan dirinya, karena pasti ada resiko gitu untuk jadi murid gitu, dan pasti berkorban untuk memperoleh pembaharuan. Kan murid itu kan mengalami pembaharuan gitu ya, atau bahasa kiniannya ya kita update gitu, untuk dari sebelumnya nggak ngerti tentang sesuatu, menjadi murid dia belajar tentang sesuatu, jadi dia update gitu. Nah, kepada kita sebagai murid-murid Kristus ya, kepada pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang Kristus, tentang kehidupan Kristen, tentang kebiasaan yang baru, tentang akal budi yang baru, tentang kesadaran dan hati nurani yang baru gitu. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya itu ya dari anugerah, semata-mata anugerah. Kita bisa ngerti, kita bisa mau melakukan, kita mau belajar meninggalkan manusia lama, itu anugerah gitu. Dan ada Roh Kudus yang kemudian membimbing kita untuk mengakui dia sebagai
Tuhan gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan Lord gitu ya, Jesus Christ our Lord gitu. Our Lord itu kan dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya Tuhan gitu, walaupun sebenarnya sama dengan Tuan gitu ya. Dia sebagai Tuan dan kita sebagai hamba. Nah, jadi percuma pembaharuan itu yang sifatnya lahiriah gitu, tampak gitu ya. Sebelumnya ke gereja mungkin bajunya berantakan, sekarang jadi lebih rapi, oke lah, lebih enak dilihat gitu. Tetapi kalau Tuhannya masih dirinya sendiri, itu ya jangan ngomonglah menjadi murid gitu ya. Nggak, yang terakhir sih dari aku mungkin menjadi murid itu secara inti ya, pertama mau dan bersedia belajar gitu. Ada sebuah quote yang bilang gitu ya, selama kamu hidup, kamu belajar. Dan selama kamu belajar, kamu hidup. Jadi kalau misalnya kita, berapapun usia kita sekarang, kalau kita udah nggak mau belajar lagi, itu sama aja kita udah stuck, kita mandek gitu. Kita nggak hidup lagi. Jadi pertanyaan, apakah Anda dan saya mau menjadi murid, itu pertanyaan yang equal dengan pertanyaan, apakah Anda dan saya mau belajar dan mau diajar. Ini dua hal yang pasif dan aktif tapi saling melengkapi gitu. Kalau kita mau belajar tapi nggak mau diajar, misalnya pilih-pilih, oh kalau sama dia aku nggak mau gitu ya, wah ya udah susah setengah mati gitu, kita nggak bisa belajar juga gitu. Nah itu ya perlu dijawab gitu, mau nggak sih kita belajar gitu. Dan tentu teman-teman sendiri tahu lah ya kondisi masing-masing gitu. Kalau misalnya belum tahu ya, aku pikir ini momen yang sangat tepat gitu. Saya percaya sih waktu Ko Heavy juga waktu hubungin aku untuk tema yang ini bukan kebetulan ya Ko ya, maksudnya bukan kayak apa ya siapa ya, oh kayaknya Pak Ezra nih gitu, enggak ya. Tapi pasti ada rencana Tuhan gitu. Kenapa topik ini hari ini dan teman-teman join IG Live ini gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita perlu cek dan it's okay gitu untuk kita sadar gitu. Oh ya selama ini mungkin aku belum mau belajar gitu, belum mau menjadi murid. Itu kita perlu tanya sama diri kita sendiri. Gitu. Oke. Jadi sebelum kita ya menjadi murid ya, khususnya dalam topik ini ya, menjadi murid dalam masa pandemi. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu arti menjadi murid. Yeah, Soalnya tanpa pengertian itu ya, sia-sia dong kita bicara tentang menjadi murid dalam masa pandemi. Benar banget. Percuma kita ngomongin. Sekarang spesifiknya yang saya mau tanyakan adalah tentang masa pandemi. Nah, apa sih bedanya menjadi murid dalam masa sebelum pandemik dan selama masa pandemik sekarang ini? Ya, exactly. Aku merasa hal yang tadi pertama itu sangat penting karena kalau kita dari awal tidak berbicara hal yang sama tentang menjadi murid, percuma mau masa pandemi, masa pasca pandemi, masa apapun itu kalau kita nggak mau jadi murid maka akan sia-sia gitu semuanya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kemudian apa perbedaannya, sangat tergoda sih sebetulnya untuk menjawab secara aplikatif gitu ya. Oh ya kita secara menjadi murid kita harus melakukan sesuatu yang kreatif gitu ya, inspiratif. Kalau misalnya teman-teman juga lihat mungkin banyak sekali ya ada orang-orang yang orang-orang percaya gitu menjadi sangat dermawan gitu ya, memberi bantuan kepada orang-orang yang kerjanya harian di lapangan seperti orang-orang di ojek gitu ya, ojek online dan lain sebagainya gitu, memberi bantuan dalam bentuk sumbangan APD bagi medis dan lain sebagainya. Itu bisa banget saya jawab seperti itu. Dan waktu itu saya juga pernah ikut sih beberapa webinar yang berkata mereka dan bersama gerejanya itu melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian sangat syarat dengan aktivitas misi gitu. Ya mereka sebut itu misi gitu. Tetapi apakah dengan demikian itu mereka otomatis juga menjadi murid dalam masa pandemi? Apakah aktivitas-aktivitas tersebut yang kemudian melabelkan mereka sebagai seorang murid? Karena gini ya, jadi tunggu dulu gitu. Itu kita jangan mengabaikan satu hal. Karena yang melakukan hal seperti itu nggak cuma orang Kristen gitu. Ada banyak orang lain yang non-Kristen yang bahkan mungkin melakukan hal yang jauh lebih luar biasa dan fantastis dibanding kita. Kalau kita ukur hanya dari aktivitasnya aja. Kemarin saya sempat dikirimin sama legend kita di GKB Pontianak, Pak Bakti itu ya. Pak Bakti itu kirimin saya video gitu. Iya, teman ngopi saya itu. Dia kirimin saya, ini ada teman kita gitu ya.
si ya adalah salah seorang teman kita yang bekerja di ojek online dan dia dapat berkat begitu ya. Yang memberkati dia itu saya percaya pertama Tuhan gitu. Tetapi melalui orang yang nggak percaya. Yang saya tahu, kenapa saya tahu nggak percaya? Karena menggunakan jargon-jargon religius dari agama yang berbeda gitu. Jadi wah sebetulnya hal yang sangat baik yang secara nominal itu besar belum tentu menjadikan kita seorang murid gitu. Jadi ya aku sih berharap selama masa pandemi kita juga bukan jadi pragmatis gitu ya, akhirnya reaktif atau lata gitu. Jadi lihat IG story teman-teman ada yang posting di sosmed gitu, kemudian kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ini kita harus lakukan juga dengan hati-hati, yaitu sangat baik itu. Tapi kita harus evaluasi hati kita juga dengan jujur. Apa sih motivasi yang menggerakkan perbuatan kita itu? Persoalannya gini kok, karena berbuat baik itu menyenangkan gitu ya. Aku percaya berbuat baik itu mendatangkan kesenangan. Ya. Perasaan kita kalau misalnya kita bisa memberkati orang, itu membuat kita senang. Karena kita merasa berarti, kita merasa bisa do something buat orang lain. Dan apalagi kalau diapresiasi gitu kan dengan senyuman yang, wah rasanya dia terima kasih banget. Terus dia mengucapkan kata-kata, oh terima kasih, sampai berulang-ulang kali. Tapi coba kalau nggak diapresiasi gitu, kira-kira marah nggak kita? Nah itulah yang kemudian memfilter kita, membedakan. Apakah kita melakukannya dengan motivasi, mencari kesenangan untuk diri sendiri, atau kita sedang menjadi murid Kristus yang memang melayani meskipun di tengah-tengah penderitaan. Ya let's say, tindakan kita kemudian tidak dihargai itu sebagai semacam penderitaan yang walaupun mungkin tidak sebanding gitu dengan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus gitu ya. Nah, itu kita harus berhati-hati motivasi kita, karena Tuhan itu di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Tuhan tahu gitu isi hati tiap-tiap manusia. Oleh karena itu kalau aku sendiri ya inti pertanyaannya kalau aku boleh jawab, bagaimana menjadi murid selama masa pandemi. Aku tidak berani menjawab secara aplikasi atau pragmatis, tetapi sebagai sesuatu yang aku lihat sebagai konteks. Pandemi ini hanya konteks yang cepat atau lambat akan berlalu. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah menjadi muridnya. Jadi menjadi murid selama masa apapun itu yang tidak mungkin berubah. Sehingga ya pandemi ini adalah sebuah journey gitu, sebuah perjalanan untuk menjadi seorang murid. Ini sebuah konteks yang kemudian bisa berubah tergantung situasi. Tetapi prinsip yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya tidak pernah berubah. Itu menyerahkan diri, meresikukan diri untuk belajar diajar Roh Kudus, menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Prinsip itu yang secara esensi perlu dipegang gitu. Nah setelah itu baru kita kalau ngomongin konteks pandemi ya, saya rasa teman-teman setidaknya udah dapatlah berbagai pembinaan ya. Aku sempat cek-cek juga di IG-nya PPAW gitu ya, ada banyak pembinaan yang atau konten yang dengan gamblang membuka mata kita tentang faktor-faktor yang muncul gitu selama pandemi. Kecemasan, keraguan-raguan, cabin fever, dan pertanyaan sulit yang lain itu bagus banget. Persoalannya adalah mau nggak kita berubah? Mau nggak kita belajar setelah kita tahu bagaimana mengatasi kecemasan itu? Mau nggak kita belajar untuk mengatasi hal tersebut? Karena apa ya banyak konten itu kan lagi banyak banget ya gue ya. Setiap channel itu kayak ada aja nawarin gitu. Tapi kalau misalnya dari kitanya sendiri sebagai seorang murid nggak mau belajar untuk melakukan, ya kita hanya akan berujung kepada mencari-cari konten gitu. Nah, tadi suatu saat pasti kita akan tahu sih sebetulnya apa yang atau siapa yang menjadi Tuhan kita. Dan aku pikir gini, murid yang baik itu murid yang selalu bertanya. Jadi di masa pandemi itu pun kita harus bertanya untuk hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Beberapa teman yang aku ingat juga di PPAW gitu ya, di Pemuda ada yang profesinya kan sebagai guru ya. Mungkin teman-teman yang guru paling tahu gitu. Pasti kalau misalnya ada murid yang nggak ngerti gitu ya, pasti guru-guru paling senang kalau ia bertanya gitu ya. Karena dia nggak mengerti, dia bertanya. Kemudian akhirnya dia bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas, PR, atau ulangan. Dibanding teman-teman atau murid-murid yang kemudian diem-diem aja, kelihatan sibuk gitu ya. Tetapi realnya nggak bisa buat PR, nggak bisa buat ujian gitu. Lalu pas ulangan, nanti raportnya diambil, ternyata jelek hasilnya, orang tuanya datang bilang gurunya nggak bisa ngajar gitu. Wah, kamu dia nggak bisa ngajar anak saya gitu, pasti gurunya nggak bener gitu. Itu paling ngeselin pasti yang kayak gitu. Nah,
Maka ya menjadi murid dalam masa pandemik, aku mengajak kita semakin peka gitu ya, semakin peka akan pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dalam diri kita. Ini masa yang paling precious sih buat aku gitu ya, karena aku makin sadar gitu, banyak hal yang secara esensial itu jadi keluar gitu. Aku bisa, ini yang aku alami di awal-awal gitu, karena stres pandemi, aku jadi bisa jam tidurnya bergeser, agak lebih malam, bangun agak lebih siang, dan aku habiskan untuk mengikis rasa stres itu dengan main game misalnya. Ternyata itu yang menjadi tuanku di saat aku stres. Nah itu yang kemudian, oke, now you know about that, what do you want to do? Bedanya murid sama bukan murid, murid akan dikuasai, yang bukan murid dia akan terus dikuasai dengan hal tersebut. Yang murid dia akan belajar, dia akan sadar bahwa Tuhan, aku tahu ini tidak menyenangkan hatimu. Aku mau berubah, aku mau melakukan firman-Mu. Ya, itu ya hal-hal seperti itu yang aku pikir itu ya. Ya aku pikir itu kali ya, kok itu dulu deh. Ya, jadi saya dapat sesuatu hal yang berharga juga dari Ezra. Menjadi murid adalah sebuah proses, dan menjadi murid juga harus disertai dengan niat ya, niat untuk belajar dan juga niat mau diajar ya. Oke, baik teman-teman ya, Ko Ezra sudah paparkan tentang bagaimana sih menjadi murid dalam masa pandemi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya. Silakan di kolom komen, nanti kita akan menjawab bersama-sama dengan Ko Ezra ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Nah, sambil menunggu ya daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ezra, ada beberapa jemaat dalam masa-masa pandemi di awal-awal ya, itu kan merasa tidak bisa ikut persekutuan, merasa tuh perjalanan rohaninya harus dijalani sendiri. Nah, itu bagaimana ya? Apakah itu mempengaruhi gak ya tentang ya proses menjadi seorang murid itu ya? Apa ya kira-kira gimana? Ya, aku melihat tadi ya sebelum kita mulai IG Live itu aku berdoa, aku mengingat-ingat lagi dan menghayati memang banyak hal yang baru gitu. Secara habit kita banyak yang baru, kebiasaan banyak yang baru. Ibadah juga biasa di gereja sekarang tidak bisa di gereja. Biasa bisa bersekutu nongkrong sampai malam, bertumbuh di dalam firman, dalam kumpul-kumpul itu sekarang nggak bisa. Tetapi aku pikir kita perlu mengingat gitu, tujuan dari semua aktivitas itu apa. Ya, di dalam masa pandemi ini kan kita semakin bergerak dari hal-hal yang sebetulnya atribut-atribut kepada sesuatu yang esensial. Let's say kayak misalnya ibadah gitu ya. Dulu ibadah, harus ada asyar, harus ada musik, harus ada ini, harus komplit gitu. Ya, tapi ketika kita di masa pandemi, jadi semakin semakin simple, tetapi esensinya tetap tidak boleh dilewatkan. Misalnya ya firman Tuhan tetap harus ada gitu. Yang memimpin pujian juga harus ada dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya berkaca dari konteks tersebut dengan pertanyaan tadi, ya aku pikir misalnya kita mengalami masa kesendirian, sebetulnya tujuannya apa? Kita kan mau bertumbuh, dan kita bertumbuh melalui firman dan di dalam komunitas. Tentu untuk mencapai komunitas itu banyak banget caranya. Kalau misalnya aku mungkin sharing dengan apa yang memang dilakukan ya, kalau misalnya ngomong teori doang gampang gitu ya, tapi kalau dari apa yang sudah dilakukan, contohnya ya kita memang harus tetap maintain relasi yang intensional. Mau nggak mau, sebagai seorang murid dan sebagai seorang pemurid, kita harus keep in touch dengan anggota-anggota kita. Dan kita yang jadi anggota juga, ya tergantung ya, kalau misalnya masih baby Christian ya mungkin, aduh telepon aku dong, telepon aku gitu ya. Nah, tapi yang kita udah mulai dewasa ya kita ajak kumpul gitu. Meeting itu bisa banyak sekali wadahnya. Bisa lewat Zoom, atau kalau misalnya ada batasan 40 menit ya bisa pakai WA video call gitu. Video call udah diupdate jadi 8, segera nanti jadi 50. Jadi tujuannya apa dulu? Kalau kita nggak tahu apa tujuannya, ya kita akan sebenarnya desperate dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita nggak akan sanggup jawab gitu. Tapi kalau kita memang punya hati untuk aku mau bertumbuh, gimana aku bisa bertumbuh? Aku punya komunitas ya, let's say gitu. Kita lalu lewat komunitas ini kita discuss gimana kita bisa ketemu. Banyak kelompok-kelompok kecil sekarang udah aku tahu di beberapa gereja bisa berjalan lewat WA call atau Zoom gitu. Jadi
there is no limit gitu on that gitu dengan kemajuan yang kita punya. Yes. Jadi jangan merasa sendiri, selain Roh Kudus selalu ada, kecuali kita ada di dalam penjara yang tidak bisa dikunjungi. Tapi kita selama masih ada di dalam komunitas dan teknologi yang ada, jangan pernah meninggalkan ibadah kita gitu. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan Zra dari Amadeus. Kalau tadi pemaparannya tentang diri sebagai murid, ada nggak ya cara ikut berperan sebagai murid terhadap murid Tuhan lain di dalam masa ini? Jadi maksudnya, oke, bisa ya? Ya. Menjadi murid, melihat bagaimana kemudian konteks dia dengan murid-murid yang lainnya gitu mungkin ya? Ya, oke. Bisa mendukung, berperan lah terhadap mereka juga yang murid-murid mungkin yang masih dalam masa proses ya. Iya. Menjadi murid itu kita tahu nggak mudah ya. Mungkin teman-teman sendiri yang masih dalam proses untuk menjadi murid, kita itu terus-menerus. Jadi saya sendiri terus-menerus gitu ya, nggak bisa munafik. Saya sudah menjadi pemurid dan saya tidak punya isu dengan diri saya sendiri. Nggak bisa. Gitu. Kita pasti punya gejolak juga di dalam diri kita. Sehingga peran kita sebagai dengan sesama murid Tuhan, kita harus tetap membangun relasi, harus tetap update, dan kita juga harus terbuka gitu. Jadi jangan sampai kita merasa superior secara rohani, kita terus cuman memfollow up teman-teman kita, tetapi kita sendiri nggak cerita gitu. There is a vulnerable in us yang kita juga perlu cerita kepada orang lain untuk kita bertumbuh. Jadi kita bukan bertumbuh ketika kita menggurui orang lain, tetapi kita bertumbuh ketika kita membuka diri kita dengan segala kerapuhan kita, dan kita saling membiarkan gitu ya, saling mempengaruhi, saling membiarkan orang tuh juga punya kesempatan bertumbuh ketika mereka mementor kita gitu sebagai murid-murid Tuhan. Jadi ya bagaimana peran kita dengan sesama murid Tuhan, harus ada tetap keterbukaan dan saling memantau pertumbuhan rohani satu dengan yang lainnya gitu ya. Aku belakangan ini di tempatku sendiri, aku beberapa yang aku sedang muridkan juga aku keep kontak dan update gitu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang vulgar gitu aku tanyain. Kamu minggu ini lagi bergumul dosa apa gitu? Nggak apa-apa ditanyain gitu. Dan kadang-kadang aku juga sampaikan gitu. Maksudnya aku sedang bergumul dengan dosa ini. Gitu. Tolong doain saya. Walaupun di sini saya sebagai melayani sebagai hamba Tuhan, tapi itu tidak menjadikan saya anti dosa gitu. Dan memang saya harus memilih berhati-hati ya, karena kita juga kalau ada di dalam kelompok kita harus lihat gitu mana yang kita bisa percayakan. Nggak semua orang cukup punya kedewasaan yang baik untuk bisa menghandle rahasia kita atau persoalan-persoalan kita. Jadi ya tetap maintain relasi itu dengan baik sih kalau aku pikir. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Brian? Ya, Brian tadi mungkin oke. Ko Izra, ada yang ingin ditanyakan, yaitu dalam masa pandemi ini semua aktivitas kan di rumah, kerja, sekolah, ibadah di rumah. Gimana sih iman kita tetap bertumbuh dan semakin bertumbuh? Mungkin ada tips-tipsnya nggak ya? Tadi kan sudah sempat dijawab ya di awal ya. Mungkin tips-tipsnya mungkin ada nggak kira-kira Ko Izra? Oke. Iman kita itu bertumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran dari mana? Pendengaran dari firman Tuhan. Memang selama kita ada di dalam masa pandemi, aktivitas kita ada yang berkurang banyak, ada yang bertambah banyak. Saya tahu misalnya kayak ibu rumah tangga gitu ya, yang biasanya ya dia kerja saat anak-anaknya sekolah, dia harus sekarang anaknya sekolah di rumah dan sambil kerja juga urusan rumah tangga. Banyak lah, ada mungkin yang kuliah juga jadi lebih banyak jam online-nya, walaupun biasanya juga yang sambil kuliah sambil main game gitu atau chatting gitu ya. Tetapi kalau misalnya ditanya tips-tips praktisnya apa, tetap baca firman sih. Saya pikir itu bukan sesuatu yang bisa digantikan. Yang pertama adalah membaca firman, dan teman-teman mungkin punya berbeda gaya belajar yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau saya dengan cara yang visual, artinya ketika saya baca ya saya journaling gitu. Itu paling membuat jiwa saya senang gitu. Jadi saya membaca apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, lalu saya tulis bagian mana yang saya rasa memang Tuhan berbicara gitu dalam hal ini. Tapi juga bukan jadi cenayang gitu ya, kayak mana yang aku suka, favoritism, bukan gitu ya. Tetapi kita betul-betul berdoa. Saya lupa ya, waktu di Pontianak saya sempat
ajak teman-teman melakukan Lexio Divina atau enggak gitu. Tapi itu one of a kind lah gitu ya. Nah, tapi intinya kita baca firman dan di situ kita menghayati gitu ya. Kalau bahkan sebenarnya aku sempat mencatat juga tadi sebelum kita IG live bahwa murid itu tidak lain adalah pembelajar aktif untuk menjadi pelaku firman, dan pelaku firman itu harus pertama ya orang yang membaca firman. Jadi itu dia dari kalau bisa ditanya tipsnya apa, satu baca firman dulu, baca firman nggak? Oke, kalau udah membaca firman tidak berhenti di situ, tetapi juga menghayati firman. Menghayati ini tuh ibaratnya menjembatani antara ini firman yang aku baca, ini realita yang aku alami. Gimana nih integrasinya? Gimana titik temunya? Gimana ini firman bisa relevan? Nah itu kita mesti tanya. Kita mesti berdoa, kita mesti menghayati, kita harus memberi waktu untuk Tuhan tuh sebenarnya mau bicara apa sih melalui firman ini? Kenapa firman ini hari ini? Ya mungkin bukan hari ini juga bisa diaplikasikan, tetapi kenapa itu harus kita storage dulu, kita simpen dulu. Nah jadi kita harus menjadi seorang yang active listening terhadap firman, tetapi juga aware dengan realita. Nah di situ tuh ketika berjumpa ya, mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu ya, ketika teman-teman baca firman, terus kalian mendoakan sesuatu tentang kondisi realita yang dihadapi, lalu firman Tuhan itu dan realita ketemu, gitu. Wah itu langsung kayak, wah I know God is working gitu. Aku tahu Tuhan sedang bekerja, God's doing something gitu. Wah itu menyenangkan sekali gitu. Di situ iman kita semakin dikuatkan. Ya walaupun kita tidak mengandalkan pengalaman, tapi pengalaman tetap penting gitu untuk membuat kita mengalami yang namanya firman dan integrasinya dengan realita. Jadi ya tipsnya baca firman, berdoa. Walaupun teman-teman dengan segala kesibukan yang saat ini, ya Tuhan izinkan di masa pandemi, punya waktu untuk doa dulu deh. Doa dulu minta keinginan membaca firman Tuhan gitu. Itu paling susah sebenarnya ya. Bener, aku ngerasa gitu ya, kita sendiri sebagai hamba Tuhan terjebak kadang-kadang, baca firman untuk persiapan gitu ya. Nah, tapi itu juga perlu nurturing our soul gitu. Jadi pertama doa dulu deh, minta keinginan untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Lalu baru membaca firman Tuhan dan minta pengertian oleh Roh Kudus gitu supaya kita mengerti. Oke. Ya, terima kasih Ko Izra. Ya, sama-sama untuk jawaban-jawabannya yang sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Bahkan saya secara pribadi pun saya terberkati. Ya. Teman-teman apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada, satu kali kesempatan lagi bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, silakan mengetikkan. Kita menunggu ya. Kalau enggak, kita akhiri IG Live kita malam hari ini. Ya. Yep. Oke. Kayaknya semuanya setelah mendengar itu merasa tertegur, jadi banyak terdiam sejenak. Ya. Jadi memang masa-masa seperti sekarang ini, ya, tadi saya setuju sekali Ezra ya. Kita kembali kepada hal yang paling esensi. Dan bagi saya secara pribadi adalah relasi. Relasi itu adalah hal yang esensi, relasi kita dengan Tuhan. Ya, saat tidak ada semuanya yang kelihatan, maka relasi dengan Tuhan lah yang tersisa ya. Oke, kalau teman-teman